Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang visi, misi, dan nilai dari sebuah organisasi. Apa sebenarnya visi? Kita mulai dari visi. Kalau dalam sebuah organisasi, sampai kita membuat sebuah indikator keberhasilan dari sebuah unit kerja atau organisasi, maka sebenarnya ini semua harus kita dasarkan pada value organisasi tersebut, di mana value atau nilai-nilai organisasi itu nanti akan berisi tentang etika organisasi, prinsip-prinsip yang berlaku di organisasi tersebut, nilai-nilai atau apa ya, hal-hal yang paling mendasar yang disepakati bersama menjadi sebuah upaya bersama yang disepakati untuk bisa dipakai di dalam menjalankan organisasi tersebut. Kemudian berdasarkan value yang mendasari tersebut, maka disusunlah sebuah visi, di mana visi itu nanti akan menunjukkan sebenarnya organisasi ini mau dibawa kemana, merupakan sebuah harapan, sebuah cita-cita yang harus dicapai bersama oleh organisasi. Dan visi tersebut akan diterjemahkan menjadi misi, di mana misi itu akan menunjukkan sebenarnya tujuan organisasi, kemudian untuk apa organisasi itu ada, apa yang harus dijalankan untuk mencapai visi. Itu semua nanti akan masuk di dalam misi. Kemudian misi-misi tersebut, karena ini merupakan cara atau merupakan rangkuman dari semua tupoksi yang akan dijalankan organisasi, untuk apa organisasi itu ada, maka ini akan diterjemahkan dalam sebuah strategic priority. Jadi rencana-rencana strategik apa yang harus dijalankan. Kemudian rencana strategik itu diterjemahkan kembali menjadi sebuah strategic objektif atau kegiatan-kegiatan atau rencana kerja yang secara sekuen, secara kontinu dijalankan. Dan berdasarkan strategic objektif itu, nanti baru kita akan membuat sebuah KPI, sebuah indikator kunci yang harus tercapai dalam masing-masing unit kerja. Semakin ke atas, maka nanti ini akan semakin bersifat strategis dan lebih bersifat abstrak. Tapi abstrak di sini itu adalah abstrak yang bisa diterjemahkan dalam bentuk action ya. Kemudian semakin ke bawah akan bersifat spesifik dan tangible, terlihat untuk bisa kita jalankan. Ini adalah gambaran yang ada dalam organisasi kita. Maka kita mulai dulu tentang visi. Pengertian visi itu adalah sebenarnya apa yang menjadi landasan, apa yang menjadi cita-cita organisasi. Nanti organisasi kita itu di masa yang akan datang akan menjadi seperti apa. Sehingga dalam sebuah visi organisasi itu pasti ada nilai yang terrekam di dalam organisasi tersebut, aspirasi apa yang dibutuhkan oleh organisasi di masa yang akan datang, kemudian semuanya akan tercakup dalam sebuah pernyataan, di mana pernyataan tujuan organisasi itu akan ditawarkan dalam produk pelayanan, kebutuhan yang akan ditanggulani, kelompok masyarakat yang dilayani, bahkan nilai-nilai serta aspirasi atau cita-cita masa yang akan datang. Sehingga kalau kita melihat
visi sebuah organisasi, kita akan melihat cita-cita dari organisasi tersebut. Biasanya pernyataan visi itu akan diterjemahkan dalam narasi yang menunjukkan kira-kira visi itu akan dicapai kapan. Tetapi pernyataan visi sendiri tidak perlu disebutkan akan disebutkan tahunnya. Misalkan kalau dulu pernah kita mendengar kata-kata Indonesia Sehat 2010, itu adalah sebuah pernyataan visi yang salah karena kita tidak perlu menyebutkan Indonesia Sehat 2010. Tetapi kalau di dalam menjelaskan visi tersebut, kita akan menyebutkan visi itu akan tercapai kapan kira-kira, itu boleh. Tapi tidak perlu dibuat dalam sebuah statement yang ada dalam pernyataan visi. Saudara bisa melihat nanti beberapa visi sebuah perusahaan besar yang menunjukkan betapa organisasi tersebut akan mengarah ke sana dan perlu penuh dengan value atau nilai-nilai di organisasi tersebut. Apa sebenarnya tujuan dari visi? Visi bagi organisasi itu dapat dipakai sebagai sebuah penyatuan tujuan, arah, sasaran, karena masing-masing unit kerja mungkin saja mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Tapi kalau visinya itu dibuat dalam organisasi, maka mereka yang akan menyesuaikan dan menyatukan tujuan, arah, dan sasaran. Mereka sadar bahwa organisasi ini mempunyai visi atau mempunyai cita-cita yang satu, sehingga akan menjadi penyatuan tujuan, penyatuan arah, dan sasaran. Visi juga dipakai sebagai dasar untuk memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada serta mengendalikan organisasi dalam menjalankan, karena kita tahu tujuannya, kita tahu cita-citanya, sehingga kita bisa breakdown-nya dalam pemanfaatan dan mengalokasikan resources yang dimiliki. Kemudian visi itu juga bisa dipakai sebagai pembentuk atau pembangun budaya organisasi. Dalam hal ini yang saya sebut sebagai budaya organisasi atau corporate culture ini adalah value yang akan dibentuk. Karena nanti budaya organisasi ini akan kita buat dalam dua hal. Dalam hal ini adalah konten dari corporate culture dan jenis dari corporate culture. Maka yang kita sebut sebagai pembentuk dan pembangun budaya organisasi di sini adalah budaya organisasi dalam bentuk kontennya atau isi dari budaya organisasi itu. Dalam hal ini adalah value atau nilai-nilainya. Visi yang efektif itu harus memiliki karakteristik, karena biasanya organisasi itu visinya kan akan dideklar secara jelas, maka pernyataan visi itu biasanya dalam bentuk kalimat deklaratif yang menunjukkan bahwa organisasi ini akan pada satu saat akan menjadi seperti apa, sehingga visi itu harus dapat dibayangkan, harus menarik, harus realistis dan dapat dicapai, fokus, kemudian fleksibel, aspiratif, responsif terhadap perubahan, dan mudah untuk dipahami. Sehingga biasanya pernyataan visi yang singkat itu di dalam dokumennya harus dijelaskan maksud dari penjelasan atau pernyataan dari visi tersebut, supaya semua anggota organisasi paham bahwa maksud dari pernyataan visi itu seperti apa. Kalau ini saya ambil dari Lewis dan Smith yang mengatakan bahwa visi itu harus berorientasi pada masa depan, jelas, karena visi adalah sebuah cita-cita yang akan dicapai oleh organisasi. Tidak dibuat berdasarkan kondisi atau tren saat ini, tetapi meloncat jauh ke depan. Sebenarnya kita itu mau menuju ke mana. Harus mengekspresikan sebuah kreativitas yang berdasarkan pada prinsip nilai yang mengandung penghargaan pada
masyarakat. Harus memperhatikan kultur, nilai, sejarah, meskipun pasti akan ada perubahan yang tak terduga, tetapi visi akan menunjukkan keunikan dari organisasi itu. Kemudian visi itu harus mempunyai standar yang tinggi, ideal, serta harapan bagi anggota organisasi. Jadi kalau terlalu transparan, akhirnya hanya membuat anggota organisasinya, itu kan cita-cita. Maksudnya cita-cita yang disampaikan menjadi cita-cita yang tidak ideal dan agak sulit untuk dicapai. Padahal yang disebut di sini adalah visi itu nanti pasti harus mempunyai sebuah standar yang tinggi, tetapi masih bisa dibayangkan untuk bisa dicapai sehingga semua anggota organisasi akan menuju ke arah tersebut. Kemudian sebuah visi harus bisa memberikan klarifikasi bagi manfaat organisasi serta tujuan yang akan dicapainya. Sehingga visi akan memberikan semangat untuk mendorong timbulnya dedikasi pada organisasi tersebut. Jadi semua anggota organisasi merasa untuk punya dedikasi untuk mencapai visi tersebut. Dia harus menggambarkan keunikan organisasi dari segi citra dan kompetisi sehingga masing-masing anggota organisasi merasa bangga dengan organisasinya. Bersifat ambisius serta menantang bagi segenap anggota organisasi, tapi tetap realistis untuk bisa dicapai. Berdasarkan visi yang ada, maka kita akan melanjutkan dengan misi, di mana misi itu akan menunjukkan bahwa sebenarnya untuk apa sih organisasi ada, merupakan jawaban dari kenapa organisasi ini harus ada, merupakan alasan mendasar eksistensi suatu organisasi. Misalkan nanti jawabannya dari misi itu adalah pasti menjawab tugas pokok dan fungsi dari organisasi tersebut. Misalkan kalau ini lembaga perguruan tinggi, untuk apa lembaga perguruan tinggi ini ada? Pasti jawabannya adalah untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi, melakukan pendidikan, melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian masyarakat. Nah, nanti kalau kita berbicara masalah pelayanan kesehatan, misalkan rumah sakit, untuk apa rumah sakit saudara itu ada? Itu yang nanti harus diterjemahkan di dalam misi. Pernyataan visi juga harus mampu menentukan kebutuhan yang akan dipuaskan oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, di mana mereka berada, bagaimana cara memuaskan tersebut dapat dilakukan, sehingga cara untuk menjalankan tupoksi itu nanti semua akan dikemas di dalam pernyataan misi. Kalau pernyataan visi tadi itu adalah sebuah kata, sebuah kondisi, tapi kalau misi itu biasanya merupakan sebuah kalimat kata kerja. Tujuan dari pernyataan misi itu adalah memastikan adanya kesamaan tujuan dalam organisasi, karena nanti dia bisa dipakai sebagai dasar untuk memotivasi pemanfaatan sumber daya organisasi yang ada. Dasar sebagai standarisasi untuk pengalokasian sumber daya organisasi dan membangun iklim organisasi. Nanti misi itu adalah sebagai fasilitas untuk menerjemahkan tujuan dan arah organisasi dalam sebuah struktur kerja yang melibatkan pelimpahan tugas, tanggung jawab kepada elemen-elemen yang ada dalam organisasi. Sehingga biasanya misi itu akan juga menunjukkan masing-masing tupoksi itu biasanya akan terwakili menjadi pernyataan misi-misi organisasi. Syarat pernyataan misi yang baik itu adalah cukup luas untuk diterapkan selama beberapa tahun sejak ditetapkan, bersifat realistis, tidak terlalu sempit tapi juga tidak terlalu luas, harus singkat,
spesifik untuk mengkomunikasikan arah, fokus pada kompetensi atau kemampuan yang dimiliki, tapi bebas dari jargon atau kata-kata yang tidak bermakna. Sedangkan value atau nilai itu adalah ukuran yang mengandung kebenaran, kebaikan, keyakinan, perilaku organisasi yang disepakati bersama, patut dianut dan digunakan sebagai budaya kerja, yang dimana value tersebut merupakan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai visi dan menggerakkan melalui misi organisasi. Sehingga value itu akan menjadi sebuah nilai individu dan nilai organisasi yang sangat menentukan untuk tercapai tidaknya misi dan misi organisasi. Kriteria value itu biasanya berisi tentang kebaikan dan kebenaran yang diyakini dan diterapkan dalam kehidupan berorganisasi. Dia merupakan faktor penggerak untuk perilaku organisasi yang mendorong keunggulan individu dalam organisasi, sehingga dia bisa mengklarifikasikan ekspektasi kinerja mutu, menghargai pelanggan dan masyarakat luas, menderive perilaku pimpinan sehari-hari sebagai teladan, dan akhirnya value atau nilai itu sangat menentukan untuk pencapaian visi dan misi. Kalau kita lihat di dalam bagan yang awal tadi, maka value atau nilai organisasi inilah yang nanti menjadi fondasi organisasi untuk berperilaku, untuk menjalankan misi-misi yang ada supaya bisa mencapai visi dari organisasi. Sehingga kalau value itu bisa difahami dan akhirnya dijalankan dan disepakati sehari-hari dengan baik oleh seluruh organisasi, nanti dia akan menjadi sebuah budaya organisasi, di mana yang disebut sebagai budaya organisasi itu adalah kesepakatan nilai bersama yang diyakini untuk bisa dijalankan oleh seluruh anggota organisasi. Itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Nanti kita akan membahasnya lebih jauh pada saat pertemuan kita di perkuliahan lewat Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.